Halo viewers, di video Auto Talks kali ini gue bakalan ngebahas tentang VW Tiguan. Nah, gue pertama pengen ngebahas ada fakta unik dari nama mobil ini, yaitu Tiguan. Nah, jadi kalau misalnya lu tahu VW Tuareg kan, itu kan nama kota di suatu daerah yang gue lupa sejujurnya di mana. Nah, kalau Tiguan tuh dari Tiger dan Iguana, jadi kayaknya gue nggak ngerti kenapa seperti itu juga sih. Tapi menurut gue cukup aneh, tapi sudahlah, mobil bagus, nama aneh, ya keren-keren aja kan. VW Tiguan itu mobil impian gue sebenarnya, dan untuk berkeluarga gitu tuh enak banget ya mobil ini. Emang konsepnya di Jerman sendiri ada mobil keluarga, dan kalau misalnya di Indonesia mungkin lebih ke mobil hobi kali ya, soalnya emang jarang ada juga. Nah, VW yang gue tes kali ini adalah Tiguan versi 1400 dengan mesin twin charger, yaitu ada superchargernya tapi ada turbonya juga. VW mengklaim kalau misalnya dengan twin chargernya mereka dapat memberikan tenaga di RPM berapapun. Jadi kalau misalnya lu lagi di RPM rendah, tenaganya dibantu dari supercharger, dan RPM tinggi dibantu dari turbonya. Jadi menarik juga, dan katanya lebih irit juga dengan teknik seperti itu. Tapi nyatanya VW sekarang mengeluarkan mesin versi baru yang gak ada superchargernya. Jadi kayaknya superchargernya mengurangi keiritannya sedikit. Kayaknya lebih irit dengan turbo aja deh daripada twin charger kayak gitu. Nah, kalau misalnya lu penasaran dengan mobil ini, ayo kita lihat. Pertama, gue pengen ngebahas tentang eksteriornya. Nah, mobil ini tuh lagi-lagi dengan dimensinya ya. Dimensinya ukurannya tuh nggak terlalu besar, lebih kecil dari si RV yang gue tes kemarin. Panjangnya 4,4 meter dan lebarnya tuh 1,8 meter. Jadi untuk perkotaan mobil ini juga enak dan nggak terlalu besar lah, lumayan. Desain mobil ini eksteriornya lumayan bagus ya menurut gua, timeless gitu. Jadi kalau misalnya lu pakai lama nggak kelihatan kayak mobil lama gitu ya. Cuma emang nggak inovatif, jadi desainnya biasa aja. Ya, tapi gue suka sih. Untuk depannya kita dapat headlamp DRL dengan B-xenon, jadi bagus banget. Untuk bagian eksterior belakangnya gue juga lumayan suka, dan lampunya juga walaupun bukan LED, cuma desainnya cukup unik ya, ada guratan-guratan gitu. Lumayan bagus. Terus ada sensor parkir juga ya. Untuk bagian sampingnya proporsinya seperti SUV kebanyakan ya, gagah enggak tapi lebih ke elegan kali ya. Untuk keseluruhannya desain luarnya mobil ini tuh lumayan bagus ya, timeless lah pokoknya ya, kayak dibahas tadi. Jadi keren sih, keren. Oke, sekarang kita bahas tentang interiornya. Interiornya, dashboardnya bahannya bagus banget, nggak ada soft touch atau apa, cuma kokoh gitu ya rasanya. Kita juga dapat head unit ya dari VW, nggak tahu merek apa, dan suaranya juga lumayan bagus. Bagus juga, keren. Desainnya juga in-dash. Nah, yang disayangkan mobil ini memakai AC analog biasa, jadi bukan digital ya. Jadi ini nggak ada climate control juga. Sayang sekali ya. Padahal kalau misalnya mobil ini pakai climate control, keren. Rem parkirnya tuh elektrik dan ada auto hold-nya. Jadi kalau misalnya lu lagi di kemacetan, lu nggak harus mencet rem terus. Jadi bisa diangkat, walaupun di D juga nggak jalan, soalnya ada fungsi auto hold. Terus joknya sendiri pakai bahan bludru ya, tapi dikombinasikan dengan fabric juga. Nah, sekarang kita ngeliat ke belakangnya. Di belakang legroomnya gede banget dan headroom juga gede banget. Gua nggak nyangka kalau misalnya mobil ini punya legroom dan headroom segede gini. Terus kita di belakang juga dapat AC. Gue juga suka dengan kisi-kisi AC-nya yang kayak di depan, jadi keren banget desainnya. Nah, sekarang kita bakalan ngeliat bagasinya. Untuk akses bagasinya lumayan gampang. Ada tombol di belakang. Untuk ukuran bagasinya menurut gue lumayan bagus. Emang nggak sebesar CR-V kali ya. Gue ngerasa CR-V
kapasitas bagasinya lebih besar. Terus kita juga dapat tirai, jadi privasi barang lu tetap terjaga. Kita udah ngebahas tentang eksterior dan interior mobil ini. Jadi di part kedua kita akan ngebahas lebih lengkap lagi tentang mobil ini. Jadi kalau misalnya lu pengen tahu lebih lanjut tentang mobil ini, subscribe. Dan kalau misalnya lu suka sama video ini, like. Jadi makasih banget buat yang udah nonton. Gue senang banget kalau misalnya lu suka sama video ini. Ketemu lagi sama gue di video berikutnya. Thanks guys.